Kedengeran jelas suaranya, teman-teman? Kedengeran jelas suaranya, teman-teman? Nggak jelas ya? Ini udah jelas belum? Tentang negeri ini. Istilah suaranya jelas ya? Nggak jelas ya? Ini udah jelas belum? Putus-putus videonya apa suaranya? Ada wifi? Nggak ada. Ya nanti pas udah mulai kajian mah insya Allah suaranya lebih jelas. Ini soalnya masih dibuka sama MC. Ya ini soalnya MC-nya masih bicara. Habis ini insya Allah udah lancar. Sila ya. Goyang-goyang, maaf ya. Dia kemarin sedikit ketujuan. Enggak. Sila. Kedengeran jelas suaranya, Bu? Enakan ini apa ini? Ini ya. Yang kanan ya. Ini apa, Pak? Rekam. Taruh sini aja. Oh iya. Nggak enak ke kupingnya, sakit. Kepala saya besar berarti. Sampai belakang jelas kedengeran. Kenapa? Berdiri. Berdiri. Niatnya ngaji kan, bukan ngeliat si Koko. Kalau berdiri ininya nggak kelihatan nanti buat live-nya.
Duduk dulu aja ya sementara ya. Nggak apa-apa nggak? Jadi ngajinya ya sing kalem ya. Kita buka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Semuanya sehat ya. Ada yang datangnya dipaksa tidak? Sukarela? Berarti tidak hanya fisiknya yang sehat, tapi imannya juga sehat. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita kali ini. Dan Allah ridho tidak hanya kumpulkan kita di masjid, tapi sampai ke dalam surganya juga. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami wabil khusus kepada para pengurus baik masjid maupun majelis taklim dan juga para tokoh masyarakat dan semua yang udah hadir. Terima kasih diizinin ngaji di sini ya. Udah pada sarapan belum Bu? Ada yang belum? Belum? Wah, yang harus ada yang nafkahin kayaknya sih. Nggak apa-apa ya. Semoga Allah yang memasukkan suara ini ke hati pendengarnya ya. Tadi diminta karena kemarin baru selesai memilih pemimpin dan juga nanti kita akan doakan Palestina ya, insyaallah. Saya pengen mulai dengan cara kita bersikap dulu ya. Ada yang tahu yang namanya Ibnu Sina, pernah dengar nggak? Ini salah seorang dokter muslim. Terlepas ada percakapan mengenai akidah beliau atau tidak, tapi tetap punya banyak di dalam Islam dan juga di bidang kesehatan itu. Beliau pernah penelitian kayak gini Pak, dikurung. Cuman dikurungnya dipisah, yang satu sendirian, yang satu lagi dikurung, tapi tetap di sebelahnya ada serigala. Ya, serigalanya dikurung, kambingnya dikurung. Cuman bedanya kambing yang pertama sendirian, nggak ngelihat apa-apa. Kambing yang kedua ngeliatin serigala melulu di sebelahnya setiap hari. Padahal dikurung nggak bisa apa-apa. Ya, apa yang terjadi? Setelah 1 bulan, kambing yang sebelahan tetanggaan sama serigala mati. Padahal nggak dicakar, udah jauh jaraknya, cuma tiap hari ngelihat gitu, ya. Nanti kita ambil hikmahnya ya. Yang satu lagi ya hidup biasa ya. Dari situ beliau berkesimpulan bahwa ternyata penyakit yang paling berbahaya, mematikan adalah tadi kegelisahan, ya, ketakutan, kekhawatiran. Ada aja. Dulu bahasanya apa, dilema mungkin ya, sekarang jadi galau
Kalau yang paket komplit gegana, gelisah, galau, merana. Ya. Tapi beneran ya. Makanya salah satu doa kalau zikir pagi petang ibu tahu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Kalau diartikan, wahai Tuhanku, lindungilah aku dari hammi dan hazan. Kalau diterjemahin artinya mirip Bu, sama-sama gelisah, sama-sama takut, khawatir, ya. Tapi yang satu adalah gelisah dengan yang terjadi sekarang, ada lagi gelisah dengan yang belum terjadi. Ya. Kadang kita suka takut atas sesuatu yang padahal belum tentu kejadian, betul? Dan dari sudut pandang seorang psikolog, beliau bilang waktu itu, dari semua yang kita takutin, yang kejadian paling cuma 15%. Sisa 85%-nya tidak pernah terjadi sama sekali. Tapi kita udah habis energi duluan, kepalang takut, kepalang gelisah, kepalang gak tidur, begadang, kurang sehat jadinya, kepalang jadi gak mau makan, gak mau minum. Tahu-tahu keriput dan uban sudah tidak bisa berbohong, ya. Rugi nggak Bu? Rugi. Ya. Karena izin ya. Orang kalau sudah benar-benar iman, bukan berarti seumur hidupnya nggak akan ada masalah lagi sampai meninggal. Enggak. Tetap punya masalah nggak? Ya. Cuman bedanya, tadinya contoh salah satunya, waduh ganti pemimpin, gimana nih, ya takut duluan. Ketakutannya pasti terjadi nggak? Kadang belum tentu juga, betul? Ya. Anak saya gimana ya 20 tahun ke depan, ternyata hamil juga belum. Iya, takut kan? Oh bahaya. Ya. Sedangkan orang kalau udah punya iman, bukan berarti nggak akan ada masalah lagi dalam hidupnya. Tapi dia kalau udah ngelihat pakai kacamata iman, sudah tidak ada kerugian lagi. Contoh, kalau saya udah nolongin orang, tapi dia malah jahat, ya dia yang rugi, kan dia yang zolim, betul? Masa dia yang zolim, kita yang dihukum sama Allah, kan gak nyambung, betul? Kok saya udah nolongin orang, dia malah jahat, oh berarti ketransfer pahala dianya, ya. Transfer pahala dianya, ya. Betul? Berarti bisa jadi gara-gara dijahatin orang itu, kita tambah terjamin surganya, betul? Padahal kita kalau mau jujur pengen ke surga, tapi kalau ditanya apa sih amalan kamu yang membuat kamu layak masuk ke surga, kadang bingung jawabnya apa ya. Sholat lupa rakaat melulu. Ya misal ya. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam diusir dari surga karena satu dosa. Kita pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Nah, jadi saya teh apa ruginya ya? Dulu ada seorang imam, gurunya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, walaupun sejaman dengan beliau, namanya Imam Ibnu Taimiyah. Sama kayak Buya Hamka, ibu tahu pernah di penjara ya. Imam Syafi'i pernah di penjara. Imam Ahmad bin Hanbal pernah di penjara. Oh, nggak heran Bu, tenang aja. Salah satu yang malah jadi hina adalah orang yang di dalam Quran disebutnya Fir'aun. Kaya iya, berkuasa iya, istrinya soleha, hidup 400 tahunan, seumur hidup nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk juga nggak pernah. Apakah mulia? Enggak, hina. Terbukti ibu nggak ada yang ngasih nama anaknya Firaun, betul? Ya. Iya, anaknya lucu ya. Siapa namanya? Firaun kok. Ya.
nggak mulia. Tapi ada orang memberi nama anaknya Ayub. Padahal Ayub ini seorang mulia, Nabi Allah. Tapi ujiannya keterlaluan kalau bagi kita. Bagi beliaunya enggak, ya. 18 tahun sekujur tubuhnya kena penyakit kulit, ya. Waktu kena penyakit kulit, anak kandungnya 12 orang meninggal barengan. Punya ladang, punya hewan ternak, kena wabah, mati semua. Semuanya dan layu semuanya. Ya, berkata, engkau Nabi Allah, kenapa tidak meminta untuk sembuh? Apa lama waktu yang Allah berikan, waktu kita sehat, anak banyak, ladang ternak semuanya menghasilkan. Kurang lebih 18 tahun, 20 tahun. Maka dijawab, sedangkan aku baru sakit 18 tahun. Malu aku meminta sembuh, padahal nikmat dari Allah masih lebih banyak daripada penderitaanku. Ya. Jadi bagi beliaunya, iya namanya sakit ya. Tapi tidak sampai kayak, wah aku manusia paling enggak ya. Kadang kita kenapa aku diuji? Padahal tolong bedakan ujian dengan azab, Bu ya. Bedakan ujian dengan azab. Apa bedanya? Gini, kepahitan itu ujung-ujungnya cuma dua. Ulangi, kepahitan itu ujungnya cuma dua. Satu, meninggikan derajat, harus hafal. Ulangi, satu, dua, ya. Kalau untuk gugurin dosa disebutnya, ya kalau bahasa kitanya mah azab, ya, hukuman. Kok berarti Allah benci ya? Bukan. Karena kalau Allah benci, dikasih enak aja selama di dunia, hukumannya nanti ditanggungnya belakangan di akhirat. Lebih repot mana? Dihukum duluan di dunia apa nanti di akhirat? Mendingan dihukum di dunia duluan kan? Karena bisa jadi gara-gara dihukum di dunia meninggal, dosanya udah bersih duluan gara-gara habis di dunia. Padahal sepahit-pahitnya hukuman di dunia, senalangsa-nalangsanya kita, Bu, nggak kehujanan insya Allah, Bu. Tidur masih di atas kasur, tidak di emperan toko, ya. Dan komat, tanya buka kulkas masih ada kol, komat, meskipun udah kisut, ya. Enggak, kita tidak semenderita itu, bukan? Ya. Karena kalau misalkan ternyata belum Allah, ya dapat cerita. Ada orang bangun rumah dicat warna merah. Kenapa dicat warna merah? Ya dia yang minta. Tapi begitu dicat merah, dia marah. Kenapa? Kenapa warnanya merah marun? Aku kan maunya merah burgundi. Kata tukang catnya apa beda? Ya laki-laki mana ngerti, Bu ya. Kan merah ada banyak, Bu ya. Merah muda, merah delima, merah marun, merah darah, merah hijau juga. Ada hijau muntah kucing, ada hijau daun ya, hijau toska ya. Banyak kan? Yang ternyata bagi wanita itu beda semuanya. Tapi kan kalau dipikir lagi, atulah yang lain mah belum tentu bangun rumah. Sekedar beda warna, perkara salah bisa dicat lagi, ya. Chat WA, chat. Beda ya itu mah. Ya. Satu untuk gugurin dosa. Dan sekali lagi, bukan Allah benci, lumayan ditolong. Dulu ada kisah orang ditangkap karena korupsinya 10 orang, yang ditangkap sendirian, kan ngambek. Kenapa teman saya yang 9 gak ketangkep? Jadi pertama ditangkap tuh dia ngambek, tapi setelah 4 tahun jalanin hukuman malah ngucap lumayan gugurin dosa, jadi bisa korupsi lagi kok hukumannya, betul. Dan gara-gara dihukum kan kegiatannya di dalam penjara mah terbatas.
ngaji lagi, paling gotong royong bersih-bersih, ketemu ngaji lagi. Tuh ucap hamdalah tuh. Ya. Jadi dia bahkan yang awalnya tadinya ngambek malah ngerasa saya ditolong Allah, diizinkan dosanya digugurkan lebih dahulu daripada teman-teman saya. Coba. Apakah masalah hidupnya hilang? Enggak, masih ada. Tapi kan hatinya yang berubah. Ya, insya Allah. Satu. Kedua, untuk meninggikan derajat tadi. Ya. Ya lihat para nabi, nggak kurang soleh apalagi mereka. Tapi ujiannya lebih berat dari kita tidak? Ya. Maka yuk kita tengok. Sekarang gimana cara ngebedain? Ini tuh azab atau ujian? Gimana cara bedain? Kalau itu untuk gugurin dosa, atau misalkan azab, biasanya pedih banget tuh. Ampun-ampunan itu. Ya. Kalau yang untuk meninggikan derajat, kalau hidup itu orang tuh hidupnya keras banget tuh, susah. Bagi dianya biasa weh, udah gini mangga weh, sok ya Allah. Coba lihat para nabi, iya berat hidupnya. Apa ada yang pundung ngambek? Ya Allah, kalau gitu saya nggak mau jadi nabi, ya Allah. Nggak ada. Nabi Yunus alaihissalam sekedar lelah mendakwahi umatnya, ditelan ikan paus. Kita memang mungkin pernah sengaja ninggalin sholat, dicakar kucing juga enggak. Gitu? Begitu nyampe dalam perut ikan paus, apa doanya? Apakah ngeluh, ya Allah? Nyampe dalam perut ikan paus, apa doanya? Enggak kan? Apa doanya? Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Dan Nabi pernah bersabda, barang siapa berdoa dengan mengawali dengan doa itu dulu, terus baru kita sampaikan hajat kita, baru insya Allah dikabul. Ya. Maka apa artinya? La ilaha illa anta. Tidak ada ilah selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Ini sesungguhnya kuntu minal zalimin, sesungguhnya saya yang zalim. Ngaku. Karena kalau nggak ngaku-ngaku, ini salah dia, saya korbannya, ini salah. Nggak selesai. Ngaku, nggak mau nyalain siapa-siapa, bahkan umatnya aja nggak disalahin. Ya Allah, umat saya ngeyel sih, enggak. Ya Allah, saya yang zalim, udah cukup. Udah nggak cukup. Karena orang beriman, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Jadi sama tadi ketika akhirnya dijahatin, ya Allah. Tapi saya tahu meninggal nggak akan ditanya kelakuan dia, yang ditanya cara saya. Jadi sibuk bersyukur. Makanya kadang ada yang udah guru-guru kami ya, mereka tuh udah nyampe di tingkatan kalau dijahatin orang, terus beliin kue bolu buat orang yang ngejahatin dia. Sampai bingung itu yang zolimnya. Kenapa saya habis fitnah dia malah dikasih bolu? Ya sudut pandangnya belum nyampe. Kan bagi lumayan diguguri jahat, ruginya belah mana? Ya. Kan ya ganti pemimpin, ganti peraturan, anak nanti seperti apa, pasangan berbuat seperti apa, di tempat kerja seperti gimana. Gak akan semuanya selalu sesuai keinginan kita, demi Allah beneran. Tapi kalau udah ngeliatnya pakai kacamata iman, bingung ruginya belah mana. Dapat kebaikan, dia syukuri. Barang siapa bersyukur, ditambah nikmatnya. Lain syakartum lazidanakum. Ibrahim ayat 7. Ya. Giliran dapat yang gak enak, dia sadar bisa jadi ada dosa saya yang belum bisa kehapus. Gara-gara ini mungkin jadi bisa terhapus. Terima kasih ya Allah, engkau gugurkan dosa hamba. Malah makasih itu dapat ujian, dapat kepahitan.
karena dia ngerasa semuanya selalu untung, bahkan jadi bingung. Kalau gitu ngapain saya harus marah kalau dijahatin? Ya. Karena orang kalau udah makin tinggi imannya makin gak pernah ngambek kan? Bukan emosinya hilang, bukan, tetap masih bisa ngambek. Tapi satu, kalau Allah dan Rasulnya dihina, apakah nggak bisa sedih? Bisa. Kapan sedihnya? Ketika aku tidak lebih taat daripada aku yang kemarin. Ya Allah, kemarin aku bisa tahajud, kenapa malam ini enggak? Sedih tuh dia. Jadi sedihnya udah naik kelas tuh. Udah bukan karena nggak dibeliin apa oleh pasangannya, atau nggak ganti handphone terbaru, atau nggak ganti tas terbaru. Oh, udah lewat episode itu. Ya. Karena ya gitu tas ya. Punten ya. Terlepas kalian memilih siapa masing-masing. Tapi kalau ditanya, kok kalau kemarin pemilu ada yang curang, siapa yang rugi? Siapa yang paling rugi dari kecurangan tersebut? Yang curang, udah aja. Izin ya. Gara-gara dia curang, misalkan dia beneran jadi pemimpin. Misal, saya tidak menyebut satupun siapapun, ya. Apa yang didapat setelah jadi pemimpin nih? Duit. Ya, duit emang teh segimana sih? Coba misalkan dapat duit berapa triliun. Orang cuma bisa beli 1 bungkus, dia bisa beli 1 juta bungkus nasi. Emang perutnya muat? Semua orang rebutan pengen ketemu. Emang waktunya cukup? Semua orang rebutan, ayo menjamu datang ke restoran saya. Sama, waktunya nggak cukup. Apalagi manusia mabuk, tambah tua, kita tambah tiap hari kan tambah dekat umur ya. Kadang ada teman-teman yang iya kaya, tapi setelah ngobrol dia bilang kayak gini, dulu banting tulang capek-capek jadi orang kaya, sekarang beneran udah kaya, badannya udah nggak bisa makan macem-macem. Makan ini asam urat, makan berlemak kolesterol, gula diabetes, emping asam urat lagi. Jadi makannya apa tuh? Buah ya lagi. Ya. Yang di petani, yang di desa, yang nggak bisa makan ke restoran seperti mereka juga itu yang dimakan tiap hari, sehat malah. Ya. Makan yang asli, ya, yang belum diolah macam-macam. Jadi saya teh buat apa kayak gitu? Ya. Dapat kekuasaan misalkan ya. Bisa ngatur ini itu bla 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 bla. Ibu, saya kemarin kalau ada yang ngikutin Instagram saya share video kemarin tentang salah seorang pemimpin hebat yang pemimpin zaman sekarang tidak ada bandingannya dengan beliau. Salah seorang pemimpin hebat dalam Islam, solih, namanya Harun ar-Rasyid. Kekuasaannya luar biasa. Kalau sekarang orang baru pada ini, beliau udah jadi khalifah di umur 20 tahun. Ya. Luas kekuasaannya, dicintai oleh rakyatnya. Suatu ketika dipanggil oleh seseorang yang dipanggil namanya Majnun. Ya dalam bahasa Arab mah gila ya. Kalau diterjemahin ya dalam bahasa Arab mah gila ya. Kalau diterjemahin banyak nongkrongnya di kuburan. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid lewat, dipanggil, ya Harun. Nggak panggil ya Pak Presiden, enggak. Turun dari kudanya tanpa ngambek. Ya Harun, ya. Duduk. Ada apa? Ditanya, sebetulnya siapa yang bodoh ya? Saya atau kamu? Sedangkan engkau tahu istana dan kekuasaanmu tidak kekal, dan aku tahu kuburan itu kekal, makanya aku lebih sering nongkrong di kuburan daripada di istana megah. 1-0. Ya. Ngedengar itu namanya pemimpin ya. Terus awalnya ketawa ketika dipanggil gila. Siapa yang kamu panggil gila? Kamu aja. Kenapa kamu panggil saya gila? Tadi jawabannya. Engkau tahu kekuasaanmu sementara, istanamu sementara,
Kalau di Indonesia paling lama 5 tahun itu kayak kalau nggak ketangkap KPK, betul? Iya kan? Karena beliau mimpin lebih lama, Bu, nggak cuma sekedar berapa periode-periodean. Ya. Terus kadang juga nggak ketangkap KPK, umur orang nggak ada yang tahu, betul? Ya. Ketika dengar nasihat tadi, malah minta apa coba? Tambahkan untukku, zidni, tambahkan untukku. Hasbuka kitabullah, cukuplah untukmu kitabullah, cukuplah untukmu Al-Quran. Di dalamnya ada kabar, ada kisah-kisah segitu banyak, dan ada ibroh pelajaran. Ya. Maka karena ingin berterima kasih kepada, ya tadi kalau di zaman kita mah mungkin dianggapnya, mohon maaf, mungkin dianggapnya gelandangan, karena pakaiannya ala kadarnya, lebih seringnya nongkrong di kuburan, ya. Karena pengen berterima kasih atas nasihat tadi, Khalifah Harun Ar-Rasyid bertanya, kamu punya permintaan nggak yang bisa saya kabulkan? Kata Majnun, ada 3 hal yang kalau kamu bisa kabulin, saya akan berterima kasih. Bisakah kau panjangkan umurku? Maaf, saya tidak bisa. Kalau gitu permintaan selanjutnya, bisakah engkau selamatkan aku dari malaikat maut? Maaf, tentu aku juga tidak bisa. Baik, permintaan yang ketiga, bisakah kau jamin aku ke surga dan hindarkan aku dari neraka? Tentu aku lebih tidak bisa lagi. Maka apa jawaban beliau? Maka ketahuilah, engkau hanya seorang hamba, bukan seorang raja. Dan aku gak butuh apapun dari seorang hamba. Tinggalin. Hancur porak-poranda. Beneran. Semua apa sih sekarang misalkan ya? Apa? Enggak, saya nggak sepakat. Saya bisa nih, saya suruh orang bunuh kamu ya. Demi Allah, Allah nggak izinin mati, nggak akan mati itu orang. Kok kalau sampai ada yang mati, syahid nggak apa-apa. Kalau demi membela kebenaran mah nggak rugi. Kan meninggal yang penting husnul khotimah tuh. Dan husnul khotimah itu bukan bicara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Contoh, matinya karena COVID, tapi dia sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman. Ya. Atau misalkan, matinya di masjid, wih keren. Tapi lagi apa? Lagi nyolok speaker, jatuh ketimpa. Ya jadi keren kan? Selagi dalam kebaikan, dalam amal soleh, mati enggak ada masalah. Bu, pengen ke surga semuanya? Siap ke surganya sekarang? Kan syarat ke surga harus apa, Bu? Mati, ya enggak? Tapi nggak rugi, beneran istilah. Saya bisa aturin ini. Enggak. Ada orang, nggak usah lagi dikejar-kejar pembunuh, Bu. Ada orang pengen bunuh diri, udah capek sama hidupnya, udah tiduran di rel, udah lewat keretanya masih nggak mati tuh. Karena salah rel, betul. Ya. Lewatin sebelahnya. Karena dua, ya. Dia tidur di kiri, orang lewatnya yang kanannya. Bangun lu celingak-celinguk pensil. Ada yang lihat nggak ya? Dia pindah ke sebelah, lewat lagi ke sebelah aja ya. Ya, makanya kalau pengen bunuh diri jangan di yang relnya banyak. Jadi malah jadi ngasih saran ya. Jangan. Ya. Bahkan dilarang dilarang meminta mati itu dilarang. Bahkan apalagi bunuh diri, berdoa minta mati aja nggak boleh. Maka kalau mau minta baik bagiku dan hidupkanlah hamba jika kehidupan masih lebih baik bagiku. Udah gitu aja. Minta mati nggak boleh, ya. Minta mati nggak boleh. Lagian lah kalau beneran pengen mati mah mati. Kadang ada yang aku pengen bunuh diri tapi live dulu ya. Gitu. Mau loncat dari jembatan nunggu rame, kenapa nggak pas sepi ya?
Tapi benar, nggak ada ruginya. Bismillah. Kita mau lihat dari sudut pandang mana dulu nih? Ini dari sudut pandang mengelola jiwa. Maka ibu tetap memilih, ibu tetap mengkritik pemerintah misalkan, ibu tetap menyuarakan kebenaran, silakan, bebas. Bukan berarti jadi hidupnya berarti udah pasrah, terserah Allah, mau diapain. Singa makan aku singa. Enggak gitu juga ya. Enggak gitu juga. Tapi satu, ini kalau dari sudut pandang dirinya enggak rugi. Justru kalau ngelihat pemimpin itu harusnya makasihan ya, ya tadi soalnya udah pemimpinnya bentar, hisapnya lama. Ini ada riwayat ya, riwayat yang nanti kita mesti takhrij ulang. Ini dalilnya dari mana? Tapi kami pernah dapetin dari guru kami. Kita ambil hikmahnya aja. Karena mungkin ini hadisnya doif, tapi kalau hadis doif masih bisa diambil fadilahnya. Selagi tidak membicarakan tentang halal haram, selagi tidak membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Jadi kita ambil hikmahnya aja. Sifat Allah yang dengan dikasih mau dapat harta warisan nggak yang banyak? Mau. Tapi syaratnya satu, kamu bermalam dulu di dalam kuburan, dikubur pakai tanah, ya mungkin dikasih sedotan kali keluar atau apa, tidak diceritakan itunya mah. Singkat cerita, di pengalaman dia di dalam kubur diceritakannya kayak begini, bahwa dia ditanya terkait apa yang dia punya sama malaikat, ya dijawab, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya kampak ini aja buat mencari nafkah, tukang kayu, ya. Suatu ketika akhirnya ditanya, pertanyaannya ternyata ngerembet, kamu dulu dapat kampaknya dari mana? Dipakainya untuk apa? Dan dipakainya untuk apa kan nggak dipakai cuma satu kali, Bu. Di tanggal segini, jam segini kamu pakai untuk apa? Dan waktu itu niatmu untuk apa? Udah gitu, diganti beres satu pertanyaan, ditanya, besoknya ternyata kamu pakai kampak itu lagi. Itu gunanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Terus panjang rembet, hanya masalah satu kampak. Begitu selesai dengan pertanyaan kampak tersebut, dia ketika selesai dari ujian yang dikubur tersebut, ketemu lagi sama orang yang kemarin ngejanjiin harta warisan. Dia bilang, enggak cukup, saya nggak mau. Kenapa? Kampak. Dia bilang, enggak cukup, saya nggak mau. Kenapa? Kampak sangat janjiin harta warisan. Dia bilang, enggak cukup, saya nggak mau. Kenapa? Kampak sangat yang dikubur tersebut, ketemu, enggak cukup, saya nggak mau. Kenapa? Kampak satu aja ditanyanya lama banget. Ujian yang dikubur tersebut, ketemu lagi sama orang yang kemarin ngejanjiin harta warisan. Dia bilang, enggak cukup, saya nggak mau. Kenapa? Kampak satu aja ditanyanya lama banget. Yang dikubur tersebut, ketemu lagi sama orang yang kemarin ngejanjiin harta. Ini haram dan ngabisinnya juga haram. Jadi aman. Walaupun lebih lama. Ya. Yang repot itu udah mah sedikit, haram deh ya. Ya. Kadang-kadang punten kayak misalkan dapatnya sedikit, diputerinnya buat main slot, buat main judi, kan standarnya beneran. Dapatnya sedikit, nggak lolos lagi nanti ketika dihisab. Ya mudah-mudahan sempat ditobati. Sehingga akhirnya kalau mikir, ya Allah, orang teh meni rebutan, ya pengen mimpin teh. Bukan berarti nggak boleh mimpin, bukan, enggak. Tapi ya masa nggak kepilih gila, ya. Ada kan caleg gila? Iya. Padahal punten bisa.
Akhirnya kepilih jadi caleg. Apakah dijamin ribetnya luar biasa? Segitu masih ribet di dunia ya. Ada yang musing pikirin ini gimana ya. Ngambilnya mah gampang, tapi nyembunyiinnya susah. Akhirnya pakai nama pembantunya. Jadi villa. Begitu jadi villa, begitu dipikir lagi, yang nikmatin siapa villanya? Ya si Mamang sama si Bibi, tiap hari berenang seger ya nggak? Luar biasa. Benar, si Mamang, si Bibi tiap bulan digaji, tidak dihisap. Senang itu mah, tiap hari duduk di villa mewah ya, lari-larian di taman sama si Bibi. Mama, Bibi. Oh gitu. Nanti malam mau tidur di kamar yang mana sayang? Kan banyak kamarnya villa. Coba ya, tiap bulan digaji, nikmat. Token listrik habis, telepon bos, nggak usah ngisi sendiri, utuh gajinya. Coba yang punyanya, belum tentu datang setahun sekali. Ya. Terus kudu mikirin macam-macam, harus atas nama siapa? Ngurus belum apa biaya token, biaya kuras kolam renang, jangan dikira murah itu. Gaji si Mamang, gaji si Bibi, ya, udahlah capek ya. Terus gimana kok saya udah kepalang beli villa, halal kok halal, ya udah sok dipakai ngaji, weh. Pas lagi nggak ada yang sewa, ya sok mangga silakan ngadain pengajian di situ. Atau dipersilakan kalau yang nyewanya misalkan rumah tahfiz ya sok pakai we gratis, yang penting dipakai ngaji. Aman kalau kayak gitu mah ya. Yang repot kan kalau tidak sesuai dengan yang Allah inginkan gitu. Jadi kasihan ya mereka teh, doakeun we lah ya Allah sing sehat. Kok teh ngadoain yang mana kok? 1 atau 2, 3 yang mana weh? Udah Allah tentuin siapa yang harus menangnya. Sudah Allah tentuin siapa yang harus berpuasa. Gak usah kayak itu bu ya. Perkara daun yang basah ya. Ibu hari ini nginjek batu, ibu hari ini kakinya gak sengaja nyenggol kursi, udah tergadis ya. Jodoh ibu yang mana, nanti jodoh anak ibu yang mana, udah tenang aja. Rezeki sama. Ibu, saya, kita semua dilarang mati sebelum semua rezeki yang udah Allah janjiin waktu kita masih di alam rahim. Kalau belum kita terima semua, nggak boleh mati ibu demi Allah. Kok ibu saya udah nggak bisa apa-apa, hanya tiduran di kasur, tapi masih ada rezekinya, masuk tuh lewat infus. Rezeki kan itu juga. Ya. Ingat gak cerita ada bapak-bapak kecebur sumur bu, minta tolong. Ya ada orang lewat nurunin timba ya, naiklah dia ke atas. Nyampe atas biar tenang, si yang nolongin teh bawa susu dikasih minum. Begitu udah tenang, nanya dong, bapak kenapa bisa jatuh pak? Bapak yang jatuh cerita, nggak tahu ya. Tadi saya cuma berdiri di sini nih, diperagain, jatuh lagi. Tapi ibu, tapi jatuh yang kedua meninggal. Kata guru kami yang melihat kejadian tersebut, ini turun temurunnya diceritakan. Beliau bilang kayak gini, itu orang masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya juga kaci naik heula itu ke atas. Ngerti nggak bahasa saya? Kumaha saya lah. Ya.
Harus naik dulu ke atas. Begitu udah selesai semua rezeki yang keterima, baru boleh mati. Enggak, beneran, tenang aja. Beneran, tenang aja. Sama Allah buat nentuin takdir. Punya tabungan segini dulu ya. Nanti dicek saldonya sama malaikat. Kalau enggak boleh mati. Enggak. Ibu meninggal harus centang biru dulu. Enggak. Ibu meninggal harus punya rumah, aset, tanah berapa hektar? Enggak. Ada nggak yang ditentuin kayak gitu? Enggak ada kan? Takdir Allah yang tentuin. Sisanya tugas kita tinggal nurut. Udah selesai. Contoh ya, Quran surat 19, surat Maryam. Tahu kisahnya Maryam? Kan beliau tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tahu-tahu biasa kan netizen julid, ya nggak? Ya ukhta Harun, hai saudaranya Harun, bukan Nabi Harun ya. Jadi Bunda Maryam punya saudara namanya Harun ya. Perasaan saudaramu nggak gitu, keluargamu baik-baik, kenapa kamu tiba-tiba hamil? Nah, biasa diomongin netizen ya. Maka ya beliau demi menjaga hatinya menjauh dari masyarakat, sampailah ke arah timur, pergi ke arah timur sampai ia bersandar di pohon kurma. Di ayat 25-nya kan capek bersandar di pohon kurma. Ayat 25-nya beliau kelaparan, perlu kurma. Ada kurmanya di atas pohon. Beliau udah nyender di pohon kurmanya. Terus pengen kurma. Apa perintah Allahnya? Quran surat 19 ayat 25. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya. Wa huzzi apa artinya wa huzzi di sini? Goyang-goyangkanlah. Sekarang waktu itu guru tafsir saya bilang kayak gini, Bu. Kok ini ayat tentang tawakal? Belah mana tawakalnya, Tat? Saya tanya. Ya coba lihat, pernah melihat pohon kurma yang gede, Bu? Yang udah beneran gede. Ada yang bisa segede pohon ini, segede meja ini, Bu. Ya. Dan tolong pilih satu laki-laki yang paling kekar se-Jawa Barat, se-Indonesia kalau perlu. Suruh goyang-goyangin pohonnya, gak akan jatuh itu buahnya. Bu, pohon kurma, Bu, segitu gedenya. Kan cara panennya bukan digoyang-goyangin. Terus ini gimana ceritanya? Wanita hamil gede, lagi mules-mulesnya. Ya Allah pengen kurma, wahuzi, goyang-goyangin. Emang tenaganya segede apa? Jatuh, kurmanya plek. Nggak plek sih bunyinya ya. Misal aja ini ya. Jatuh. Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban janiyya. Goyang-goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu, nanti jatuh. Enggak, Bu, silakan. Cari deh pohon kurma yang nggak usah yang paling gede. Goyang-goyangin, nggak akan jatuh demi Allah. Kudu pakai bulldozer kali baru ini, ya. Tapi pakai tenaga, apalagi goyang-goyangin. Ibu coba nyender, duduk, nggak akan bisa. Mungkin waktu itu di pikirannya Ibunda Maryam juga, ya Allah yang bener aja. Ini pohon segede gini, kurmanya setinggi itu, saya secapek ini, lagi mules-mulesnya, digoyangin, mana jatuh. Cuman kalau pakai pemikiran orang beriman, sederhana. Oh, kata Allah gitu, udah selesai, nurut. Takdir urusan Allah, udah. Kita kan kadang mikir, ya Allah, kantor saya ganti kepala cabang, pasti peraturannya diganti, ngaco nih, mendingan saya resign. Ya, panik duluan. Padahal belum tentu kepala cabang yang baru rese. Cuman karena kita sudah merasa cerdas karena aku sekolahnya tinggi, S1, 3 eskalator, Esteban Cambiaso. Ya. Karena menurut ilmu yang saya pelajari di
tes lah bu lah, ibu di sini ada yang nggak peduli jumlah dolar, tapi tambah gemuk ya tiap hari ya nggak? Aja nggak ada anak kecil ya, ini terlalu kecil ya. Kalau di DT pas lagi bahas gini teh, suka manggil santri yang masih SMP, deh sini deh sebentar. Beberapa waktu lagi akan ada pemilu, khawatir nggak tentang masa depan? Enggak. Dengan akhirnya ganti kepemimpinan, ganti kebijakan nanti, ada nggak peduli dolar, peduli politik, nggak peduli apa gitu, tapi makan tiap hari, makan. Ayah adek itu udah kerja belum? Enggak, kan santri ya. Tapi tetap ada, makan ada. Ganti sama waktu itu. Sekarang ganti dipilih. Punten bu ya, punten. Kalau ini bisa dipilih. Punten. Ada yang, mohon maaf, ada yang janda. Dulu, karena saya nanya kayak gini tuh bukan pengen nafkahin bu. Iya, ini saya perkenalkan izin ya. Yang jandanya karena suaminya wafat, tanda tangan. Ibu, bentar bu. Izin saya bertanya ya. Ibu 2008 sekarang 2024 berarti 16 tahun ya. Jalan 16 tahun. Allah lupa kasih ibu makan gitu? Enggak, makan ya tiap hari ya. Kalau waktu itu puasa, enggak, alhamdulillah. Tuh, bahkan anaknya bisa kuliah. Ya. Berarti rezeki dari suami apa dari Allah? Ya. Jangankan ibu, atulah yang udah soleha. Punten ya, detik ini juga sok saya tanya, ada yang lagi maksiat nggak di luar sana? Ada? Mereka yang detik ini lagi maksiat tetap dapat rezeki nggak? Yang lagi maksiat aja tetap ada rezekinya. Masa ibu udah segini nurutnya sama Allah, Allah malah jadi pelit gitu sama ibu gara-gara ibu udah nurut? Tinggal kitanya jangan ngukur ketakwaan kita pakai nominal, nggak nyambung. Ya Allah, saya udah duha, misalkan ya Allah, saya udah baca, udah sholat duha, iya, baca waqiah udah, sedekah subuh udah, kenapa dagangan gak laku-laku? Kenapa malah yang viral tetangga saya, padahal dia sholat enggak, kerudungan enggak, misal ya, sholat. Tuh, coba yang diambil tuh hikmahnya, bukan nonggengnya sih ibu tuh. Lanjut ya. Maka punten bu, kalau kita ngukur, kadang-kadang suka ada yang nanya, ada teman mualaf dia nanya, sebelum mualaf saya kaya, kenapa setelah masuk Islam uang saya habis? Misalkan dia bukan mualaf tapi misalkan hijrah. Kalau saya hijrah berhenti kerja, misalkan tadinya kerjaannya tidak halal tapi uangnya banyak, setelah ninggalin saya malah ya kesulitan ekonomi ya. Kenapa saya udah ibadah malah nggak kaya-kaya? Maka punten saya jawabnya kayak gini, kalau kita ngukur ketakwaan kita dengan nominal harta, seperti ibarat ibu pengen mengukur suhu air di gelas ini, ngitung suhu, ngukur suhu pakai apa? Termometer ya. Ibu pengen ngukur suhu,
Harusnya pakai termometer. Itu sama, nggak nyambung. Karena nggak nyambung antara ketakwaan ibu sama nominal yang ibu dapat. Karena kalau misalkan setiap kali ibu sholat langsung ada transferan dari langit, begitu beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, cetung, Anda dapat 5 juta, sholat lagi.